Terus menjadi kebanggaan umat Hindu, khususnya India dan umat Hindu secara umumnya. Dipa itu cahaya. Jadi Dipa cahaya, wali jalan. Jadi Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, terima kasih. Astagfirullah. Berdekatan dengan Hari Raya Dipawali di sini, kami dari Hindu Channel, pemirsa Hindu Channel dan masyarakat Hindu ada sedikit pertanyaan nih, Pak, tentang perayaan Hari Raya Dipawali. Ya, silakan. Apa sih sebenarnya perayaan Dipawali tersebut, Pak? Iya, baik pemirsa Hindu Channel dimanapun kawan-kawan berada. Terima kasih untuk undangannya. Saya sangat apresiasi ada kawan-kawan yang berinisiatif seperti ini. Dipawali adalah satu di antara puluhan perayaan Hindu yang disebut Hari Raya Hindu bertaraf internasional. Kebetulan tahun ini Dipawali itu jatuh pada tanggal 4 November 2021 hari Kamis. Pada hari itu seluruh dunia di mana ada masyarakat Hindu India akan merayakannya. Bahkan tahun ini yang luar biasa adalah Dipawalinya yang ke-5123 hitungan tahun Kali Yuga. Nah, Dipawali sendiri sebenarnya banyak orang tahu bahwa dia mengandung filosofi yang tidak jauh dari galungan, yaitu sebuah perayaan di mana merayakan hari kemenangan Dharma melawan adharma. Hari kemenangan Dharma melawan kebatilan. Hari kemenangan kebenaran melawan kekacauan, keangkara murkaan. Seperti itu Dipawali yang singkat ya. Yang singkat. Iya. Nah, terus Dipawali itu apa lagi namanya, Pak? Kenapa jatuhnya pada sekitar Oktober atau November? Kenapa nggak bulan-bulan lain gitu, Pak? Ya, jadi Dipawali itu dirayakan antara bulan Oktober November karena pada saat itulah bahwa di bahasa Indianya itu disebut dengan bulan Aipasi. Bulan Aipasi itu di mana matahari berada di bagian selatan Khatulistiwa. Hitungan Dipawali itu dihitung dari pergerakan matahari. Pergerakan itu dasarnya. Jadi dia tidak pernah lari dari tanggal-tanggal pertengahan Oktober atau awal November. Semua dia biasa bergulat di sana. Yang menjadi perhatian bahwa banyak orang, bahkan itu di umat kami, bahkan di India, mereka tidak pernah menempatkan Dipawali ini mengambil tahunnya. Sehingga kami di Indonesia berinisiatif mengambil salah satu tahun dari Catur Yuga. Ada Kerta Yuga, dua Para Yuga, ya. Ada Kali Yuga, ada Kerta, ada Treta Yuga, dua Para Yuga. Nah, kami ambil tahun yang keempat, Kali Yuga. Karena itu harus menjadi kebanggaan. Dipawali adalah sebuah perayaan agama tertua di dunia. 5123 Kali Yuga. Hitungannya adalah persis ketika Raja Parikesit diresmikan menjadi raja terakhir di Hastinapura, yaitu tahun 3102 sebelum Masehi. 18 Februari pada saat itu. Ditambah dengan sekarang menjadi angka 5123. Ini harus menjadi kebanggaan umat Hindu, khususnya India dan umat Hindu secara umumnya. Ada sedikit tambahan nih, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa dilihat dari perputaran matahari. Atau adakah dari spiritual atau dari sakralnya gitu, Pak? Dipawali ini adalah mengikuti perputaran matahari. Tapi kebetulan biasanya di bulan November itu ada sebuah hari suci yang disebut Nawaratri, yaitu hari suci 9 malam, 3 hari kepada Dewi Durga, 3 hari kepada Dewi Laksmi, dan 3 hari kepada Saraswati.
yang ditutup hari ke-10 dengan upacara namanya Ayudha Puja. Upacara penghormatan kepada benda-benda yang memberi kita hidup. Petani akan bersyukur kepada sapinya, cangkulnya. Orang yang jualan, berdagang bahkan berterima kasih kepada karyawannya, begitu. Itu Ayudha Puja. Tapi Deepawali itu ditentukan dengan perputaran matahari. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Silakan. Pemirsa Hindu Channel gitu. Kan Deepawali ini kemenangan, sebagai simbol kemenangan kebaikan kan Pak? Ya, Dharma. Kenapa bisa disimbolkan dengan festival cahaya gitu Pak? Ya, jadi Deepawali ini punya beberapa versi. Versi kemenangan Rama melawan Raja Rahwana. Versi kedua Narakasura melawan Krishna, yang sebenarnya itu adalah Narakasura itu mati di tangan Satyabhama, ibunya sendiri. Jadi ada berbagai versi. Nah, versi-versi kemenangan-kemenangan yang disimbolkan oleh Ramayana, disimbolkan oleh perangnya Narakasura dengan Satyabhama, menjadi sebuah cerita Purana di mana bahwa orang merayakan, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangannya itu tidak hanya dengan cahaya, tapi dengan petasan. Dan kemudian malam kemenangan itu mereka meriahkan dengan cahaya. Jadi rentetan cahaya itu sebenarnya yang melahirkan kata-kata Deepawali. Ini ada Deepawali, ada Diwali. Dipa itu cahaya. Jadi Dipa cahaya, wali jalan. Jadi jalan terang berurutan. Ya, atau ada sifat lain, orang menyebut Tiwa Wali. Ti cahaya, wa datang, wali jalan. Jadi rentetan cahaya yang sedang datang membawa kemenangan. Jadi itu ada petasan, ada cahaya, rentetan cahaya. Itu sebagai wujud perayaannya. Wujud perayaannya. Pak, apakah ada filosofi dari makna tentang festival cahaya tersebut, Pak? Ya ada. Sebenarnya begini, rentetan cahaya itu memberikan filosofi yang tersembunyi bahwa peristiwa Purananya kan udah hilang, ya, udah 5.000 tahun yang lalu. Hari-hari ini di perayaan Deepawali ini mengingatkan kepada kita semua, yaitu untuk membumi hanguskan, menghancurkan semua karakter-karakter negatif di dalam diri kita, dan kita keluar sebagai karakter manusia baru yang tidak iri, tidak dengki, tidak sirik, tidak angkuh, tapi rendah hati. Orang yang rendah hati mencerminkan cahaya di wajahnya. Ini karakter baik ini. Jadi Deepawali itu tidak setiap tahunnya harus merayakan perang yang dulu, tapi perang yang bergejolak di dalam hati. Jadi pesan Deepawali itu, jadilah kamu orang yang bisa melawan semua keangkara murkaan yang ada di lingkunganmu dengan cara-cara baik, dan bunuh musuh terbesar dalam hidupmu. Narakasura itu ada dalam diri kita. Kalau kita tidak antisipasi, kita yang menciptakan neraka bagi diri kita. Jadi itu filosofi sebenarnya. Simbolnya Asura, Naraka, Narakasura. Simbol pembasminya Krishna, Rama, gitu, Satyabhama gitu. Tapi semuanya itu ada dalam diri kita. Kita harus jadi Rama, kita harus jadi Krishna, kita harus jadi Satyabhama yang membunuh semua karakter negatif yang ada dalam diri kita dan melahirkan cahaya yang baik pada orang lain. Bagaimana menurut kamu? Bagus? Bagus, Pak. Ya. Bagus sekali. Ya. Filosofinya bagus sekali, Pak. Ya. Terus, ini Pak, perayaan Deepawali itu kan sebagai hari raya agama Hindu itu sudah menjadi libur fakultatif. Ya. Apa sih istimewanya, Pak? Sangat istimewa keberadaan orang India di Indonesia dengan kedatangannya terakhir di Indonesia udah 250 tahun. Masyarakat India selama 250 tahun tidak pernah merasakan libur. Kami berinisiatif melalui Gema Sadhana 2013. Pada saat itu Gubernur DKI-nya Bapak Jokowi, kebetulan kami sangat dekat pada saat itu,
memohon kepada beliau agar minimal bisa dimulai di DKI, sehingga beliau tanpa pikir panjang mengumpulkan semua dinas-dinas yang terkait, membahas ini dan mengeluarkannya. Sebenarnya kalau kita lihat dari Parisada itu sudah sejak lama Depawali itu masuk dalam urutan hari-hari libur yang diberikan libur fakultatif, hanya ini tidak pernah diangkat. Terakhir ketika 2013 kami mengajukan permohonan itu, pada saat itu terus terang saya sangat dekat dengan Bapak Joko Widodo, ya, Haji Insinyur Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ketika beliau tanya apa yang hadiah yang diharapkan ketika beliau menjadi gubernur, kelompok kami keluarga besar Gemasadana yang hadir pada saat itu 22 orang itu meminta agar Depawali diberikan fakultatif di DKI, dan kita Astungkara sangat bersyukur bahwa setelah itu merembet Sumatera, dan hari ini kita selalu mendapatkan keputusan-keputusan Parisada, Dirjen dan sebagainya, kita mulai menyebarkannya. Harapan kami ini agar Bapak Presiden Republik Indonesia bisa mengeluarkan Kepres agar Depawali menjadi fakultatif resmi yang di kalender itu berwarna biru. Maknanya bahwa itu bukan libur nasional, tapi libur kepada siapa orang yang merayakannya. Kami sudah berkirim surat beberapa kali kepada Bapak Presiden untuk bisa bersimak-ramah dan menyampaikan pesan ini, agar kami mungkin tahun ini sudah tidak mungkin tahun depan. Pak, ya, monggo. Ada lagi sedikit pertanyaan. Kan tadi udah diliburkan kan, sebagai perayaan Depawali itu sebagai libur fakultatif. Berapa banyak sih umat Hindu yang merayakan Depawali tersebut di Indonesia, Pak? Di Indonesia kurang lebih hari ini bisa hampir 200 ribuan ya. 200 ribuan yang merayakan, ditambah dengan banyaknya ekspatriat itu. Nah, kita mengharapkan bahwa perayaan ini nantinya suatu hari kita bisa merayakannya seperti di Malaysia, di Singapura. Kalau Malaysia, Singapura itu sudah libur nasional. Ada hampir 10 negara lebih, itu presidennya mengundang tokoh-tokoh Hindunya dirayakan di istana. Kita kepingin membuat satu program, yaitu di daerah Pasar Baru kita ingin membuat Gapura, Welcome to Little India. Hari ini tahun 2018 kita sudah bangun Gapura Little India di Kota Medan. Ya, kita berharap setiap tahunnya malam Depawali itu dirayakan di depan Gapura itu dengan acara kesenian. Depawali tidak pernah terpisahkan dengan acara seni tari rentetan cahaya, karena ungkapan rasa menang, rasa kemenangan, rasa bahagia ada di sana gitu. Berulang kali kami membuat acara itu tingkat nasional yang dihadiri Bapak Menteri Agama dan dihibur oleh Soneta Group, Haji Roma Irama dengan lagu-lagu Indianya, itu masih di hotel. Kami berharap satu hari perayaan itu bisa dilakukan di luar, dan pemirsa sekalian harus tahu 2019 tanggal 23 November 2 tahun yang lalu Depawali nasional kita rayakan di Ancol yang hadir 4.500 orang. 1.000 orang itu ekspatriat dari luar negeri yang ada bekerja di sini. Itu menggegerkan. Kami kepingin suasana itu kembali setelah COVID berlalu. Sangat luar biasa. Iya. Sekarang kan kita berada di bulan Oktober bulan November. Saya ingin meminta Bapak dan pemirsa Hindu Channel sekalian ingin mengucapkan selamat Hari Raya Depawali untuk kita semua di sini. Baik, terima kasih kepada umat Hindu, warga masyarakat India Indonesia yang merayakan Depawali. Kami atas nama keluarga besar Gemasadana, atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Depawali 5.123 kali juga. Semoga perayaan Depawali tahun ini bisa kita rayakan dengan sederhana, dengan seksama, dengan kedamaian, dan mewujudkan cita-cita intisari filosofi Depawali di dalam keluarga, bersama sahabat, bersama teman, lingkungan, agama, dan bangsa. Om.
Santi, Santi, Santi.